Nggak, justru nggak pusing, kita senyum aja. Pak Rifai ini yang lebih pusing. Gini, jadi gini, itu kejadiannya kemarin ketika beberapa teman itu mempertanyakan sebelum diperiksa, ditanya ini kausa primanya apa? Sebab pertamanya Pak ijazah kan. Kemudian kami ini dituduh ada pencemaran nama baik, meskipun Pak Jokowi nggak nyebut nama katanya. Terus ada fitnah dan lain sebagainya. Itu kan dari ijazah. Lah mana buktinya ijazah itu? Ketika itu tidak dihadirkan, kemudian kan kami bertanya waktu itu, ya hadirkan dulu dong ijazahnya. Karena penyidik mau menghadirkan, tapi ternyata setelah koordinasi, mereka bilang, Pak maaf, ijazahnya lagi dalam antrian di Puslap 4. Lah, ini kemudian menimbulkan banyak asumsi, bukannya asumsi ini, ya, tapi kemudian pandangan hukum ya, mungkin nanti Pak Rifai pasti beda pandangannya. Pandangan hukum dari pihak kami bahwa kami tidak boleh diperiksa dulu. Sebelum itu inkrah atau jelas ijazahnya. Ijazahnya teliti dulu, palsu atau tidak. Kalau ijazahnya ternyata palsu, ya kami kan tidak terbukti kemudian memfitnah dan mencemarkan. Jadi kemarin Anda tidak menjawab pertanyaan apa-apa? Oh, kalau saya lain strategi. Kalau saya jawab, ya meskipun yang saya jawab itu yang terkait dengan tanggal 22 Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jika ijazah terbukti palsu, siapa yang akan masuk penjara? Roy Suryo, Tifa, Rismon, Egy Sujana, Refli Harun? Ya pastinya enggak lah. Kan mereka hanya sekedar dituding, baru bisa dikatakan mencemarkan nama baik kalau ijazahnya itu dibuktikan asli lebih dahulu. Jadi yang diperiksa dahulu itu adalah kausa primanya. Ijazah itu dibuktikan dulu asli apa tidak. Kalau ternyata yang terbukti itu adalah asli, ya sudah barang tentu dia bisa diperiksa bahkan sebagai tersangka karena mencemarkan nama baik seseorang. Tetapi kalau yang terbukti itu adalah ijazahnya Jokowi itu palsu, yang masuk penjara siapa? Ya Jokowi lah, Mukidi lah. Artinya apa? Dia memalsukan dokumen negara. Ya, sama seperti orang memalsukan uang, memalsukan emas, ya, emas palsu. Orang tahu bahwa oh ini emas, saya punya emas asli. Setelah dibeli orang ternyata palsu dan dibuktikan palsu, ya, maka orang itu harus masuk ke penjara. Sama seperti Jokowi. Dia mengaku sebagai sarjana dari Fakultas Kehutanan. Ya, sekalipun rektor Universitas Gadjah Mada juga sudah teriak-teriak bahwa itu adalah asli, punya dokumen. Tetapi kalau tidak ada yang bisa diuji di hadapan publik, terutama di hadapan orang yang dituding mencemarkan nama baik itu, ya nggak bisa. Nah, sebaliknya kalau ada keberanian dari Jokowi, dan ini permintaan kabarnya dari pihak Universitas Gadjah Mada, ya, yang yang pegang ijazah aslinya itu kan Jokowi. Jokowi silahkan tunjukkan dong. Nah, Jokowi berani nggak menunjukkan itu? Ya, nggak mungkin berani. Ya, itu ketahuan sekali bahwa memang ijazahnya itu palsu. Ada proses cropping yang ada dalam gambarnya Dumatno Budi Utomo itu ditempelin di ijazahnya. Kemungkinan besar ijazahnya Hari Mulyono, ya kan? Dan apalagi indikasi lain di mana Jokowi itu tidak pernah merasa mengerti IPK itu apa artinya, ya, dan semua menunjukkan kepalsuan itu. Ini memang berat ya bagi pengacara Jokowi, tetapi untuk mendapatkan duit banyak kan memang harus akrobat begitu kan, ya. Semakin panjang ceritanya, semakin banyak ini lawyer-lawyernya Jokowi ini banyak panen duit, termasuk termul-termulnya. Karena itu ya bagus saja digoreng terus gitu, ya. Ini perkembangan terakhir, dan tampaknya kepolisian walaupun sudah menunjukkan berapa bukti kabarnya itu, sampai ratusan bukti atau berapa begitu, ya tetap saja tidak bisa
selesai, ya kan? Ya, apa namanya? Kalau tidak ada ijazahnya yang bisa diperiksa. Ya, mestinya kan memang Jokowi itu menyerahkan, nih loh ijazah saya itu asli, silahkan periksa. Nah, dan itu sudah harus berani diperiksa oleh pihak-pihak yang yang menudingnya. Karena resikonya kalau terbukti memang ijazahnya itu benar, Rismond CS, Roy CS ini masuk penjara. Dan itu wajar aja masuk penjara karena mencemarkan nama baik. Sebaliknya, sekali lagi, kalau Jokowinya yang ternyata punya ijazah palsu, ya harus digelandang, dijebloskan ke dalam penjara. Termasuk siapa yang bela-bela ini itu, Pratikno kah, kemudian apa namanya, Ova Emilia, semua yang mengatakan itu ijazahnya asli tapi terbukti palsu, ya masuk penjara semua saja, kan begitu. Enak kehidupan di dunia ini kalau bisa dibuktikan secara jelas. Masalahnya kan Jokowi nggak berani menunjukkan ijazahnya, muter aja, ya ijazahnya ada tapi baru diproses di Bareskrim, antri untuk uji forensik macam-macam, ya susah karena memang palsu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.